Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini, Rabu 7 Februari 2024, diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari banyak orang. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam renungan Mutiara Sabda Allah hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah berpikir yang dangkal, yaitu tentang haram atau najis sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik Yesus karena para murid makan dengan tangan yang najis karena belum dibasuh, sehingga makanan mereka pun menjadi haram. Bagi Yesus, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Mengapa? Karena dalam hati timbullah aneka dosa berupa segala kejahatan, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa semua yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jangan sampai tidak membasuh tangan sebelum makan saja sudah menjadi masalah bagi mereka, karena mereka menganggap najis. Untuk itu, Yesus memberi pengajaran yang tidak kelihatan
tapi sederhana. Dan sangat mendalam maknanya. Hal-hal yang tampak di luar tidak bisa mencerminkan hal-hal yang ada di dalam hati seseorang. Orang yang tidak membasuh tangan sebelum makan bukan berarti orang itu jahat dan najis serta menajiskan orang lain. Dari situlah Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk dalam mulut. Kita sering menemukan tulisan atau simbol halal dalam kemasan makanan, dan makanan dengan simbol tersebut layak untuk dimakan. Tentu saja hal itu baik karena menjaga kekudusan badan dari makanan najis. Namun, jika hal itu dimengerti demikian, agaknya terlalu naif dan sempit. Karena pengertian yang semacam itu sama sekali tidak menyentuh sebuah bagian yang terpenting dalam diri manusia, yaitu hati. Hati menjadi bagian yang sungguh sangat penting bagi hidup manusia. Namun demikian, di sisi lain, hati juga muncul sesuatu yang sering merugikan, seperti misalnya dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Kadang banyak orang berpikir bahwa berpartisipasi aktif dalam kehidupan menggereja sudah menjadi jaminan kelayakan di hadirat Tuhan. Di dalam hati sering ada kesombongan, keserakahan yang selalu melawan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga orang jatuh dalam dosa karena hatinya kotor. Hati ikut mempengaruhi pikiran untuk berbuat jahat. Hati yang jahat lebih menajiskan. Mari kita pancarkan hati yang penuh dengan kasih, karena firman-Nya melalui perbuatan positif yang menyejukkan dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri renungan Mutiara Sabda hari ini, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, impunlah kami bersatu dengan Putra-Mu, dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang akan menyelamatkan dunia. Sadarkanlah kami selalu peka berpikir, mendengar suara-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikol dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.